Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bocil pingin jalan-jalan. Bab 1101 sampai dengan 1105. Setelah beberapa saat, cahaya biru itu menghilang. Sesosok muncul di depan saudara perempuan Gongru. Sangat muda, dia terlihat kira-kira setara dengan seseorang berusia 30-an di bumi. Yang lebih istimewanya adalah, orang ini memiliki rambut biru, mata biru, dan jas biru. Ada dua kata yang tersulam di bagian dada mantel. Milik Lan, sosok yang tiba-tiba muncul adalah tuan muda yang disebutkan oleh saudara perempuan Gongru, Lan Yu. Dia terluka parah dan melarikan diri ke alam Xingsu lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Setelah membentuk formasi 9 naga penyegelan surga, dia tertidur di sini. Setelah lebih dari 1 juta tahun kerja keras, keempat pelayan itu mengembangkan cukup banyak fisik khusus untuk dikorbankan, dan akhirnya terbangun hari ini. Ingat alamat website M42 Zoo, Kraja CC. Telah kembali, Tuan Muda, keempat saudara perempuan Gongru berteriak dengan penuh semangat. Kalian berempat telah melakukan pekerjaan dengan baik. Anda akhirnya memenuhi harapan saya. Tuan, jaga dirimu baik-baik, serahkan sisanya padaku. Suaranya tenang, dia tidak peduli dengan kesehatan saudara perempuan Gongru. Kondisi buruk mereka berempat tidak berdampak apapun pada Lan Yu. Bahkan sedikit perubahan suasana hati pun tidak dapat disebabkan. Orang-orang seperti Lan Yu yang merupakan keturunan langsung dari klan Lan. Sebagai pembantunya, Anda harus mendedikasikan segalanya untuknya. Jadi menurut pendapat Lan Yu, semua yang dilakukan saudara perempuan Gongru adalah hal yang biasa. Dia sudah terbiasa, saat Anda bahagia, Anda hanya bisa memberikan sedikit pujian. Ini untuk 4 orang pembantu. Ini sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Sungguh, sebuah pujian. Kakak beradik Gongru sangat gembira hingga mereka tidak bisa menahan diri. Matanya menjadi lebih gila, hanya satu kata dari Lan Yu. Bahkan jika mereka diminta untuk segera mati, mereka berempat akan mengeksekusinya tanpa ragu-ragu. Terima kasih atas pujiannya. Selama tuannya bisa bangun, tidak peduli berapa banyak saudara perempuan kita membayar, itu akan menjadi sepadan. Kakak perempuan tertua, Ganru, sudah begitu bersemangat hingga dia sedikit bingung. 3 lainnya hampir sama, di hati keempat saudara perempuan Gongru. Lan Yu telah menjadi makanan spiritual mereka selama lebih dari 1 juta tahun. Semua yang dia lakukan adalah untuk menghidupkan kembali Tuan Muda. Sekarang dia akhirnya dikenali oleh Tuan Muda. Tubuhnya yang sudah compang camping langsung terasa lebih baik. Kata-kata Lan Yu merangsang saraf keempat orang itu dan membuat mereka sangat bersemangat. Rasa sakit di badan tiba-tiba berkurang banyak. Lin Dong melihat kombinasi aneh dari 5 orang di depannya. Seorang pria muda berbaju biru, di belakang mereka berdiri 4 wanita tua. Wajar jika seorang wanita tua memanggil pria muda dengan sebutan Gongsi. Biasanya begitulah sebutannya, namun, agak berlebihan bagi seorang pria yang terlihat berusia tidak lebih dari 30 tahun untuk memanggil 4 wanita tua sebagai pelayan. Bahkan jika dia tahu bahwa orang ini tidak lebih muda dari 4 wanita tua. Tapi Lin Dong masih merasa canggung, dia dibesarkan di bumi. Adat istiadat di sana sudah mendarah daging. Sebagian besar orang di bumi hanya hidup sampai usia lebih dari 100 tahun, dan sangat sedikit yang hidup sampai usia 2 atau 300 tahun. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita juga bertambah tua. Tidak seperti manusia-manusia beradab yang maju ini. Dari umur puluhan tahun hingga ratusan ribu tahun, penampakannya mungkin serupa. Ada beberapa harta langka berupa alam,
material dan bumi yang bisa membuat manusia meremajakan dan mempunyai anak, serta awet muda selamanya. Tidak ada hal seperti itu di bumi. Berapa tahun telah berlalu sejak aku tertidur? Lan Yu bertanya dengan suara keras. Tuanku, 10 era telah berlalu sejak Anda tertidur. Kali ini Gong Ru yang berbicara. 10 zaman? Apakah sudah lama sekali? Tuan, tolong hukum saya. Itu karena saudara perempuan kita gagal dengan cepat menemukan semua fisik yang Anda butuhkan sebagai pengorbanan sehingga Anda tidak bisa bangun pagi. Itu, kalian orang-orang bodoh sekali. Kalian sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Semuanya baik-baik saja. Tapi tubuh pesonanya susah banget dicari. Bahkan di kampung halaman kami pun jarang. Terima kasih atas pengertiannya Pak As. Kami berkata, kami telah mencari tubuh menawan selama jutaan tahun. Tetapi tidak berhasil. Tepat ketika kami semua merasa putus asa. Kami akhirnya menemukannya 2000 tahun yang lalu. Tetapi tubuh menawan telah rusak beberapa waktu yang lalu. Dia membawa kembali orang lain, untuk menghindari kecelakaan dengan yang satu ini. Saudari kita menggunakan teknik terlarang untuk secara paksa mengangkatnya ke alam suci. Dalam 2000 tahun terakhir, 2 mayat menawan telah ditemukan. Tetapi yang di depan rusak. Apakah yang di belakang yang baru saja saya serap? Ya, Lan Yu tersesat pikir. Tubuh menawan adalah hal yang sangat langka di alam semesta. Sangat tidak biasa bagi mereka berdua untuk muncul di dunia. Star Void hanya dalam 2000 tahun. Setelah saya kembali, saya akan menemukan cara untuk mengisi kembali tubuh Anda. Terima kasih Tuan. Ucap mereka berempat dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa Tuan Muda tidak akan menyerah pada mereka. Lan Yu memandang Lindong. Kamu harus menjadi orang terkuat di alam Xingsu. Kamu sangat berani. Kamu tidak hanya menghentikanku menyerap tubuh menawan. Tetapi kamu juga berani mengancamku. Jika aku membunuhmu sekarang, akankah alam Xingsu berubah, setumpuk pasir lepas? Kamu bisa mencobanya. Lindong menjawab dengan tenang. Bagus sekali, kamu masih bisa begitu tenang di depanku. Kamu bisa dianggap orang nomor 1. Setelah Lan Yu selesai berbicara, dia tiba-tiba berteriak. Ini dia pedangnya? Hah, dia merasa ada sesuatu yang salah. Di mana pedangmu? Mengapa tidak ada gerakan? Aku bahkan tidak bisa merasakan di mana itu. Di mana pedangku? Lan Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan nada buruk. Ketika Gong Ru bersaudara mendengar ini, tubuh mereka gemetar ketakutan. Tuan muda itu marah. Namun, Nyonya Ganru masih menjawab dengan suara gemetar. Kembali ke Tuan Muda. Anda, pedang ilahi jiwa es Anda ditemukan belum lama ini dan kemudian dicuri secara paksa. Orang itu sangat kuat. Kami bersaudara bukan lawan takut mempengaruhi kebangkitanmu. Jadi kami hanya bisa menonton dan tidak punya pilihan. Apa? Siapa yang berani? Lan Yu bertanya dengan tajam. Pedang ilahi jiwa es adalah artefak yang menemaninya dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Belum lagi betapa berharganya pedang ini. Hanya perasaan antara pedang dan orangnya, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Sekarang seseorang mencurinya dengan paksa, Lan Yu hanya merasakan api berkobar di dalam hatinya. Tidak peduli siapa yang mencuri pedang jiwa es miliknya. Semua layak mati, Tuan. Orang yang mengambil pedang ilahi jiwa es adalah Tuan dari orang di depannya. Mereka berdua berkumpul pada saat itu, kata Gong Ru sambil menunjuk ke arah Lindong di depannya. Lan Yu sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Lindong dan bertanya dengan gigi terkatup, apakah tuanmu mencuri pedangku? Apakah itu milikmu? Ketika tuanku mengambilnya, itu adalah tuan yang tidak punya apa-apa. Lindong mengakui dengan murah hati. Minta tuanmu untuk mengembalikannya, dan aku bisa menyimpannya agar kamu bisa cepat mati. Apakah kamu bodoh? Atau aku bodoh? Karena kita semua akan mati. Mengapa aku harus mengembalikannya? Dan,
Kamu begitu yakin bisa membunuh tuan kami? Lindong mencibir. Keterampilan bawaannya, dia akan dikeluarkan dari keluarga. Lan Yu tidak mampu menanggung konsekuensi seperti itu. Tidak ada perlindungan dari klan Lan. Kekuatannya tidak ada apa-apanya. Sepertinya kamu sangat tidak tulus. Apakah kamu benar-benar tidak menginginkan pedang ilahi jiwa es? Apakah menurutmu senjata lebih penting daripada kehormatan seluruh klan Lanku? Sebagai keturunan langsung dari klan Lan, aku akan selalu melakukannya. Tidak mungkin bersumpah atas nama keluarga, bahkan jika itu berarti kematian. Lindong mengerutkan kening. Ketika dia mengatakannya, dia sebenarnya merasa itu tidak terlalu bisa diandalkan. Semakin kuat sebuah keluarga, semakin mereka peduli dengan reputasi dan wajah. Hal ini berlaku di bumi, dan juga berlaku di galaksi Bima Sakti dan dunia maya bintang. Peradaban yang lebih maju hanya akan menjadi lebih serius. Kebanyakan orang bahkan menganggap kehormatan keluarga lebih penting daripada nyawanya sendiri. Kebenarannya persis seperti yang dia pikirkan, tidak mungkin pihak lain menerima kondisi seperti itu. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Lagi pula, jika kamu hanya mengatakannya, aku pasti tidak akan mempercayaimu. Dan tentu saja tidak mungkin bagiku untuk mengembalikan pedang itu kepadamu. Lindong bertanya tanpa daya. Nak, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu lagi. Berikan aku pedang, dan kemudian aku akan membawa orang keluar dari alam Singsu. Aku berjanji tidak akan menginjakan kaki di sini lagi. Aku tidak takut untuk memberitahumu kebenaran. Saya juga terjebak dalam konspirasi orang lain pada awalnya. Saya terpaksa melarikan diri ke alam Singsu untuk memulihkan luka-luka. Saya tidak punya waktu untuk bermain denganmu di sini, kata Lan Yu serius. Lindong memandang Lan Yu dengan hati-hati. Dia sepertinya mempertimbangkan keaslian perkataan pihak lain. Ketika Lan Yu melihat Lindong tidak langsung menolak, dia merasa senang. Ada drama, dia tidak sabar untuk melanjutkan dan berkata, dan saya telah tidur di alam Singsu selama jutaan tahun. Ini adalah tempat yang memberi saya kehidupan kedua. Tentu saja saya tidak ingin menghancurkan tempat ini. Itu semua yang kamu katakan? Benarkah? Lindong bertanya. Tentu saja. Sebagai anggota langsung klan Lan, aku, Lan Yu, menepati janjiku. Lindong diam saja. Adegan itu hening beberapa saat. Setelah sekitar puluhan detik, dia setuju. Oke, saya harap Anda dapat menepati janji Anda, mengembalikan pedang ilahi jiwa es kepada Anda, dan kemudian Anda dapat pergi bersama orang-orang Anda sendiri. Mulai sekarang, kami tidak akan berkonflik dengan satu sama lain. Ingat URLM 42 Zu, CC Meski. Lindong merasa pihak lain punya peluang lebih tinggi untuk menyesalinya. Dia tetap memutuskan untuk bertaruh. Bagaimana jika Lan Yu benar-benar berbalik melawannya setelah mendapatkan pedang ilahi jiwa es? Jangan salahkan dirimu sendiri. Menurut pengamatan Lindong, kecil kemungkinan Lan Yu ini adalah dewa virtual. Paling-paling, ini adalah setengah langkah menuju tingkat dewa virtual. Dia tidak perlu takut, Lindong bersedia mempertaruhkan kebaikannya. Resolusi damai oleh semua orang adalah hasil terbaik. Semua orang bahagia, jika taruhannya salah. Maka jangan salahkan dia karena telah memperlihatkan seluruh kekuatannya dan memberikan segala yang dia miliki untuk mempertahankan orang ini. Bahkan jika itu menyinggung klan Lan, dia tidak akan ragu. Setuju? Lan Yu mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman. Oke. Aku sudah memberitahu tuanku. Dia akan segera datang. Mohon tunggu sebentar. Mudah diucapkan, jawab Lan Yu sambil tersenyum. Mampu mendapatkan kembali pedang ilahi jiwa es dengan mudah. Suasana hatinya sedang baik saat ini. Bagaimana jika saya benar-benar kehilangan pedang ilahi jiwa es? Tidak mudah untuk menjelaskan kapan Anda kembali ke keluarga Anda. Setelah bertahun-tahun,
memberikan kesan buruk pada keluarga setelah kembali adalah tindakan yang salah. Lindong, Murong Qingge tiba-tiba berteriak pelan. Lindong menunduk dan memandang ke pihak lain. Murong Qingge menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas dia juga merasa kesepakatan ini tidak terlalu bisa diandalkan. Keempat saudara perempuan Gongru mendirikan sekte kaca warna-warni dan mengembangkan fisik khusus sebagai pengorbanan. Hal ini pasti diberitahukan oleh Tuan Muda Lan Yu. Kelihatannya, Lan Yu juga orang yang egois. Untuk membangunkan diriku sendiri, mengorbankan begitu banyak nyawa. Lindong mengerti apa maksud Murong Qingge. Namun, dia tidak berbicara, tetapi memberikan pandangan meyakinkan kepada pihak lain. Dia mengatakan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan dan tidak perlu khawatir. Murong Qingge langsung tenang saat melihat mata Lindong. Dia tidak tahu kenapa. Secara logika, Lindong datang ke alam Xingsu bersamanya, dan dia mengandalkan 4 master untuk membayar mahal untuk melakukan seni terlarang sebelum dia dipromosikan ke alam suci. Lindong tidak memiliki siapapun yang mengucapkan mantra terlarang untuknya, jadi dia tidak boleh terlalu kuat. Tapi dalam hatiku aku hanya percaya pada Lindong. Orang tersebut sepertinya memiliki kekuatan magis yang membuat orang percaya. Benar, jika dia tidak memiliki kekuatan sihir, bagaimana dia bisa mendapatkan wanita kuat seperti kakak senior dalam waktu sesingkat itu? Aku tidak tahu harus memanggil apa adik kecil ini. Lan Yu tiba-tiba bertanya. Namaku Lindong, jawab Lindong. Lindong, kamu seharusnya tidak pernah keluar dari alam Xingsu. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kamu sangat baik. Kamu bahkan belum pernah keluar dari alam Xingsu, dan kamu masih bisa keluar begitu tenang saat menghadapku. Kamu pertama, namaku Lan Yu. Lan Yu juga memperkenalkan dirinya dan mengacungkan jempol pada Lindong. Saudara Lan memujiku, aku ingin tahu apakah saudara Lan bisa memberitahuku tentang kampung halamanmu. Oke, aku tidak ada urusan sekarang, jadi aku akan memberitahumu saja. Lalu Lan Yu mulai memperkenalkan kampung halamannya. Dia berasal dari peradaban tingkat 9 yang disebut Linglan Domain. Saya mendengar bahwa Lan Yu berasal dari peradaban tingkat 9. Lindong sedikit terkejut, apalagi orang seperti Gongsun Zimeng. Dia awalnya mengira Lan Yu berasal dari peradaban bintang 8, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu berasal dari peradaban bintang 9, jadi dia melewatkan peradaban bintang 8. Ini agak di luar perkiraan Lindong. Gongsun Zimeng dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Di dunia maya bintang sastra bintang 7, mereka masih tertinggal jauh. Kalau soal 9 bintang, pasti masih di bawah. Menurut kata-kata Lan Yu, keluarga Lan adalah keluarga yang sangat kuat di wilayah Linglan. Hanya situasi spesifiknya, semua orang tidak tahu. Lagi pula, saya sendiri belum pernah ke sana, pastinya berlebihan. Andai saja klan Lan sehebat yang dikatakan Lan Yu. Sebagai anggota langsung klan Lan, bagaimana dia bisa diburu dan terluka parah serta sekarat, memaksanya melarikan diri ke alam berbintang untuk tidur. Tidak bangun sampai hari ini, lebih dari 1 juta tahun kemudian. Lindong tidak mengungkap Lan Yu. Dengarkan saja orang lain membual dengan tenang. Dia bilang dia memperkenalkan kampung halamannya, wilayah Linglan, tapi dia sebenarnya membual tentang klan Lan. Setelah membual tentang klan Lan, dia mulai membual tentang dirinya sendiri. Dia adalah orang paling berpengaruh di dunia Linglan saat itu, dan dia sangat bangga karena tidak ada generasi muda yang bisa melampauinya. Lindong sedikit tersipu ketika mendengar ini. Akankah orang paling berbakat akan berakhir seperti ini? Siapa yang percaya? Apakah dia sendiri yang mempercayainya? Lan Yu terus meniup. Mungkin dia merasa itu terlalu berlebihan, dan tidak ada yang mempercayainya.
Dia hanya mengatakan bahwa dia disakiti oleh seorang wanita jalang dan terlibat dalam konspirasi yang membawanya ke situasi ini. Hal pertama yang saya lakukan saat kembali kali ini adalah membalas dendam atas masa lalu. Biarkan semua orang yang menyakitinya membayar harganya. Lindong dan yang lainnya mendengarkan lama sekali. Saya merasa kecuali mereka yang berasal dari domain Linglan Peradaban Bintang 9, orang lain mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya. Ayolah, Lindong tidak mau mendengarkan omong kosong orang ini lagi. Kemudian dia menyela dan berkata, "Saudara Lan, tuanku akan segera tiba." "Oh, apakah kamu akan tiba secepat ini?" Berpura-pura adalah salah satu hobi terbesarnya dalam hidup. Saya terutama suka pamer di depan orang-orang yang memiliki sedikit pengetahuan. Melihat raut kagum di wajah orang lain, dia merasa nyaman secara keseluruhan. Hal yang sama juga terjadi di domain Linglan. Ia sering suka pergi ke suatu sudut yang beritanya kurang berkembang dan membual tentang perbuatannya yang luar biasa. Di wilayah Linglan, beberapa orang baik bahkan memberi nama panggilan pada Lan Yu. Paksa raja, tentu saja, dia sendiri tidak akan mengakui gelar tersebut. Semua orang hanya berani berteriak secara pribadi. Jika ada yang berani memanggilnya seperti itu secara langsung, Lan Yu pasti harus melangkah maju dan berjuang untuk hidupnya. Gelar raja yang dipaksakan bisa dikatakan tabu baginya. "Tuanku tidak terlalu jauh dari sini, jadi dia datang dengan cepat. Saudara Lan, tunggu sebentar, saya akan menjemputnya," kata Lindong. "Oke," Lan Yu menjawab dengan satu kata. Dia tidak takut Lindong melarikan diri. Jika Lindong melarikan diri, seluruh dunia Xingsu akan menderita. Dan Lan Yu tidak percaya Lindong bisa melarikan diri di depannya. "Tunggu aku di sini," Lindong berkata pada Murong Qingge dalam pelukannya. "Tidak," Murong Qingge menolak dengan cepat, "aku akan segera kembali." "Aku tidak menginginkannya, aku akan pergi bersamamu." Murong Qingge memeluk Lindong dengan erat, takut dia akan meninggalkannya. Posisi ini adalah tempat terhangat dan teraman yang pernah dia tinggali seumur hidupnya. "Jika kamu bisa," dia ingin tinggal di sini seumur hidupnya. Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan tidak punya pilihan selain menahan Murong Qingge dan memasuki ruang dimensi tinggi. Menonton Lindong memasuki celah ruang angkasa. Sudut mulut Lan Yu terangkat, memperlihatkan cibiran. Dia dengan hati-hati merasakan posisi Lindong. Segera, tiba-tiba, ya, lenyap. Tidak baik, Lan Yu mengira Lindong akan melarikan diri. Saat dia hendak memasuki celah ruang angkasa untuk mengejar Lindong, retakan ruang muncul di tempat Lindong baru saja pergi. Ingat http://m dalam 1 detik, 42 Zu. Sosok Cecea. Keluar lagi, siapa lagi kalau bukan Lindong? Di belakangnya ada seorang lelaki tua yang membungkuk dan memakai topeng. Apa yang dia pegang di tangannya adalah pedangnya sendiri, pedang jiwa es. Apa yang terjadi? Lan Yu mengerutkan kening. Saat itu, dia bahkan tidak bisa merasakan anak ini. Dan kapan orang tua ini datang, dapat bersembunyi dari persepsinya sendiri. Tidak sederhana, pasti ada semacam harta terpendam pada dirinya. Dan nilainya tidak rendah. Lan Yu menatap lelaki tua bertopeng itu. Apakah ini orang yang mencuri pedangnya? Sangat bagus. Kini pemilik sahnya telah tiba. Lalu, dia akan siap mengambil tindakan. Bagaimana cara membunuh dua tuan dan murid ini? Lan Yu sedang berpikir dalam benaknya, adapun janjinya pada Lindong. Persetan dengan itu, pokoknya, singkirkan semua orang ini. Tidak ada yang tahu bahwa Lan Yu pengkhianat. Jika kamu berani menyentuh pedangmu sendiri, kamu akan mati. Alasan mengapa saya setuju dengan Lindong, dia takut tuannya akan mengambil pedangnya dan menyembunyikannya di pojok.
Pedang ilahi jiwa es masih sangat penting bagi Lan Yu. Kini master dan murid Lindong muncul dengan pedang ilahi jiwa es. Mungkinkah mereka bisa lepas dari genggamannya? Jawabannya tentu saja mustahil. Batas kekuatan tempur peradaban tingkat ke-7 adalah puncak dari tingkat Raja Suci. Begitu seseorang menyalakan api ilahi, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual setengah langkah akan muncul. Hal ini mungkin berdampak pada peradaban tingkat 8. Xingsuji jelas tidak memiliki kekuatan ini. Oleh karena itu, puncak level Raja Suci adalah kekuatan tempur terkuat di alam Xingsu. Belum lagi yang ada sekarang hanya Master dan Magang Lindong. Bahkan jika dua puncak tingkat Saiyan King datang, dapatkah mereka menahan diri untuk tidak membunuh orang? Bahkan jika dia baru saja bangun dan belum kembali ke kondisi puncaknya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh 3 atau 5 orang di tingkat puncak Saiyan King. Pada saat ini, Murong Jixiang melihat ke sisi wajah Lindong, dan hatinya menjadi kosong. Apa yang baru saja dia lihat, Lindong menggunakan darahnya sendiri untuk menjadi orang yang persis seperti dirinya, tidak berbeda dengan dirinya. Metode apa ini, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Master yang dia bicarakan sebenarnya adalah klon yang dia panggil dengan darahnya sendiri. Murong Qingge ingin bertanya, tapi Lindong langsung membawanya keluar. Saya bahkan tidak punya waktu untuk bertanya. Kita hanya bisa menunggu sampai kita bisa melewati krisis ini. Saya harap master palsu yang dipanggil oleh Lindong dapat menakuti lawan. Kelihatannya cukup menggertak. Saudara Lan, pedang ilahi jiwa es ada di sini. Apakah kamu yakin setelah kamu mendapatkan pedang itu, kamu akan membawa orang pergi? Kamu tidak akan pernah masuk ke alam Xingsu lagi. Lindong bertanya dengan serius. Saudara Lin, apa maksudmu? Apakah kamu tidak percaya padaku? Apakah semua kata-kata yang baru saja aku ucapkan itu sia-sia? Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, kamu dapat pergi ke wilayah Linglan dan bertanya tentang orang seperti apa aku. Lan Yu, aku, klan Lan kekuatan macam apa yang ada pada seseorang yang melanggar janjinya? Kamu menghinaku dan keluarga Lan. Jawab Lan Yu berpura-pura marah. Oke. Saya harap Anda melakukan apa yang Anda katakan. Lindong berhenti khawatir. Klonnya telah keluar, dan dia tidak perlu khawatir. Bahkan jika Lan Yu menyesalinya, itu sudah cukup untuk mengatasinya. Kemudian dia berkata kepada klon tersebut, Tuan, kita telah mendiskusikannya, berikan dia pedang. Tubuh asli memanggil klon tersebut Tuan. Hal ini membuat Murong Qingge dalam pelukannya terdiam beberapa saat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, klon tersebut langsung melemparkan pedang ilahi jiwa es di tangannya. Lan Yu mengulurkan tangan kanannya dan mengambil pedang ilahi jiwa es. Senyuman muncul di wajahnya, dan kemudian dia mulai mengayunkan pedangnya dengan lembut. Bergumam pada dirinya sendiri, Sobat lama, akhirnya kita bertemu lagi. Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan pernah membiarkanmu dipermalukan. Mulai sekarang, aku akan terus membimbingmu menaklukkan dunia, meraih prestasi yang tak tertandingi, dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Lindong seperti ini, saling memandang dengan tenang. Bersiaplah untuk merespons keadaan darurat kapan saja. Menurut pendapatnya, saat aku mendapatkan pedang ilahi jiwa es, ini seharusnya menjadi saat ketika Lan Yu terjatuh. Tidak ada kemungkinan untuk menepati janji, rendah saja. Sangat rendah sehingga hampir dapat diabaikan. Bahkan Lindong sendiri tidak begitu percaya bahwa Lan Yu akan membawa orang-orang itu pergi setelah mendapatkan pedangnya. Namun dia tetap memilih untuk mengembalikan pedangnya ke pihak lain terlebih dahulu. Jika Lan Yu membalikkan punggungnya, maka apa yang dilakukan Lindong selanjutnya tidak akan menimbulkan beban psikologis apapun. Lagi pula, dia terlalu baik,
Tidak ada potensi heroik yang lebih memilih membunuh 1000 orang secara tidak sengaja daripada melepaskan 1 orang. Ketika bertekad menjadi musuh, Lin Dong akan memilih untuk menekannya tanpa ragu-ragu. Orang-orang seperti itu ditakdirkan bukan untuk menjadi pahlawan, melainkan hanya pahlawan. Setelah Lan Yu mendapatkan pedang ilahi jiwa es, dia membelai teman lamanya yang telah menemaninya dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Dia juga menggumamkan beberapa kata yang tidak relevan. Lin Dong tidak mendesaknya. Setelah beberapa menit, Lan Yu menaruh pedangnya dan menatap Lin Dong. Keduanya saling memandang, senyuman muncul di sudut mulutnya pada saat bersamaan. Tepat saat Lan Yu hendak bergerak, tiba-tiba merasakan sesuatu. Ditambah tiruan Lin Dong, mereka bertiga melihat ke arah yang sama. Sejauh mata memandang, retakan muncul di angkasa. Sesosok keluar dari sana, itu adalah Xuan Yuan Shou yang berasal dari benua Cina Tengah. Kecepatan pembangkit tenaga listrik tingkat Saiyan King di ruang 8 dimensi cukup cepat. Begitu Xuan Yuan Shou keluar, dia melihat Lin Dong menggendong seorang wanita, berdiri berdampingan dengan tuannya, menghadapi seorang pria muda tak dikenal. Di belakang pemuda ini terdapat 4 tetua tertinggi tingkat suci dari sekte kaca warna-warni. Apa yang terjadi? Karena tidak memahami situasinya, dia tetap di tempatnya dan tidak bergerak. Lin Dong tidak menyangka kalau Xuan Yuan Shou akan datang. Dia pasti merasakan aura yang memancar dari Lan Yu dan datang untuk menyelidiki situasinya. Sebagai penjaga alam Xingsu, jika saya menemukan aura orang yang aneh dan berkuasa, tentu saya ingin memeriksanya. Lan Yu hanya melirik ke arah Xuan Yuan Shou lalu membuang muka. Dia hanyalah seorang suci, bahkan tidak berada di puncak, dan tidak layak untuk diperhatikan. Pemimpin Xuan Yuan, bawa orang-orang dari sekte kaca warna-warni dan pergi dulu. Aku di sini. Lin Dong berbicara terlebih dahulu. Lin Dong, apa yang terjadi? Siapa orang ini? Kenapa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Tanya Xuan Yuan Shou ragu-ragu. Masalahnya agak rumit. Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Lan Yu berkata dengan bangga saat ini. Siapa saya? Orang tua, dengarkan baik-baik, tuan muda ini berasal dari domain Linglan tingkat 9. Peradaban Lan Yu, keturunan langsung dari klan Lan di Lanyu. Jantung Xuan Yuan Shou berdetak kencang saat mendengar ini. Peradaban tingkat 9? Kenapa ada orang dari peradaban tingkat 9 di alam berbintang? Kapan kamu datang? Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Apakah Anda di sini untuk menyerang alam Xingsu? Serangkaian pertanyaan muncul di benak Xuan Yuan Shou. Xuan Yuan Shou memandang Lin Dong. Dia sepertinya mempertanyakan keaslian kata-kata tersebut. Lin Dong sedikit mengangguk. Telah dipastikan bahwa perkataan Lan Yu benar. Hal ini membuat hati Xuan Yuan Shou tenggelam ke dasar. Alam Star Void akhirnya ditemukan oleh peradaban maju. Bagi alam Xingsu, ini adalah bencana dan bencana. Tapi yang tidak dipahami Xuan Yuan Shou adalah, bagaimana mungkin seseorang dari peradaban tingkat 9 tiba-tiba muncul di alam berbintang. Tidak ada peringatan sama sekali. Setelah hening beberapa saat, Xuan Yuan Shou datang ke sisi Lin Dong dan dengan hormat berteriak kepada Cloning Lin Dong. Situs web pertama, URL. Senior, klon itu mengangguk sebagai jawaban. Kemudian Xuan Yuan Shou berdiri di sisi lain Lin Dong dan menghadap Lan Yu bersama mereka berdua. Ketahui identitas musuh, sebagai salah satu wakil pemimpin aliansi suci. Tidak mungkin dia bisa pergi sekarang, adalah tugas Anda untuk melindungi kedamaian dunia maya. Lin Dong juga mengerti apa yang dimaksud Xuan Yuan Shou. Berhentilah mengucapkan kata-kata untuk membuat orang lain pergi. Dia memandang Lan Yu dan berkata, Saudara Lan, pedang itu telah dikembalikan kepadamu.
sudah waktunya bagimu untuk menepati janjimu. Bawa orang-orangmu dan pergi, alam Singsu terlalu kecil untuk menampung dewa agung sepertimu. Janji? Janji apa? Apakah aku menjanjikan sesuatu? Lan Yu mengubah nada bicaranya dan mulai bertingkah gila. Lindong memahaminya begitu dia mendengarnya. Sungguh, kurang lebih seperti yang dia pikirkan. Setelah Lan Yu mendapatkan pedang ilahi jiwa es, saatnya untuk terjatuh. Saudara Lan, apakah ini benar-benar terjadi? Beberapa hal sebenarnya bisa diselesaikan dengan damai, jadi mengapa harus bertarung sampai mati? Lindong menghela nafas dan berkata. Dia benar-benar tidak ingin menyinggung peradaban yang lebih tinggi. Ini menyinggung perasaan. Rencana untuk kembali ke bumi untuk hidup mengasingkan diri akan dibatalkan. Kita harus meningkatkan kekuatan kita selangkah demi selangkah untuk melindungi diri kita sendiri. Lindong sudah sedikit lelah. Dia ingin menjalani kehidupan biasa. Jelas dia telah membuat kompromi dan menyerahkan pedang ilahi jiwa es terlebih dahulu. Yang kami dapatkan pada akhirnya adalah agresivitas pihak lain. Mengapa orang-orang tetap sama dimanapun mereka berada? Anda tidak akan menyerah sampai Anda mencapai Sungai Kuning, dan Anda tidak akan melihat ke belakang sampai Anda mencapai tembok selatan. Solusi damai? Kamu menghalangiku untuk menerima pengorbanan. Yang menghalangiku untuk pulih sepenuhnya, dan juga melukai pelayanku. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menyelesaikannya dengan damai, dan kamu masih ingin bertarung sampai mati denganku, kan? Layak? Lan Yu mencibir. Saudara Lan, kamu adalah keturunan langsung dari keluarga Lan. Jika kamu tidak menepati janjimu, apakah kamu takut terbongkar dan mempermalukan keluarga Lanmu? Untuk keluarga besar sepertimu, bukankah kehormatan di atas segalanya? Lindong juga berkata melakukan upaya terakhir. Kehormatan Lan memang di atas segalanya. Tapi jika kalian semua mati, siapa yang akan terungkap? Apakah kamu begitu yakin bisa mempertahankan kami semua? Tentu saja, itu hanya peradaban tingkat ketujuh tidak ada. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya berasal dari klan Lan. Karena takut ditertawakan. Aura Lan Yu terus meningkat saat dia berbicara. Setelah mencapai puncak level Raja Suci, ada sedikit jeda. Kemudian, dengan senyum bangga Lan Yu, dia bergegas dan mencapai dunia baru lainnya. Setengah langkah menuju level Dewa Virtual. Faktanya, setengah langkah menuju level Dewa Virtual adalah kondisi yang berlebihan. Antara alam suci dan alam dewa, ketika kekuatan Anda mencapai puncak tingkat Raja Suci, Anda mulai mengumpulkan kekuatan iman. Ketika kekuatan iman mencapai titik kritis, Anda dapat menyalakan api ilahi. Setelah api ilahi menyala, terus kumpulkan kekuatan iman dan secara bertahap ubah kekuatan suci menjadi kekuatan ilahi. Setelah semua kekuatan suci berhasil diubah menjadi kekuatan ilahi, Anda akan melintasi alam transisi setengah langkah ke tingkat dewa virtual, mencapai alam dewa sejati, dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual. Meskipun itu adalah keadaan yang berlebihan, tetapi tingkat dewa virtual setengah langkah juga memiliki jejak kekuatan ilahi dan dapat menghancurkan orang-orang kuat di alam suci. Kekuatan suci akan menjadi sangat lambat di bawah pengaruh kekuatan ilahi. Pengoperasiannya akan menjadi kurang lancar. Ketika orang suci puncak bertemu dengan dewa virtual setengah langkah, yang bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya dengan lancar, bagaimana dia bisa bertarung? Oleh karena itu, sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual setengah langkah, tentu saja, Lan Yu tidak akan menganggap serius peradaban tingkat ketujuh yang kekuatan tempur tertingginya hanya puncak tingkat Raja Suci. Dia sendiri sudah cukup untuk menghancurkan peradaban tingkat 7. Tapi ini dalam keadaan normal. Jika ada lusinan ahli tingkat Saint King di peradaban tingkat ketujuh ini, semuanya harus berkumpul dan mengambil tindakan bersama.
Bahkan tingkat dewa virtual setengah langkah tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, ini adalah keadaan transisi, dan belum mencapai keadaan dewa yang sebenarnya. Pakar tingkat dewa virtual tidak mempunyai masalah ini. Biarpun ada 100 level Saint King, hingga level dewa palsu, itu hanya membobol sarang semut. Ini hanya masalah membuang lebih banyak energi. Aura yang dipancarkan Lan Yu tidak terlalu berlebihan. Hanya sedikit kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya membuat wajah Xuan Yuan Shou terlihat jelek. Dia merasakan kekuatan suci di tubuhnya, yang menjadi lamban di bawah sinar kekuatan ilahi ini. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan yang diberikan akan sangat berkurang. Itu sudah jelas di hatiku. Musuh di depannya adalah eksistensi tingkat dewa virtual setengah langkah. Bagaimana cara memecahkan permainan ini? Pikiran Xuan Yuan Shou berputar cepat. Pikirkan tentang itu. Kecuali tingkat dewa virtual setengah langkah. Kecuali kita dapat mengumpulkan lebih dari 10 orang setingkat Raja Suci, atau lebih dari 30 orang setingkat Raja Suci, kita bisa menyerang bersama-sama. Jelas tidak ada dunia virtual bintang tingkat dewa virtual setengah langkah. Tidak ada lebih dari 10 Raja Suci puncak, dan lebih dari 30 Raja Suci biasa di alam Xingsu. Dengan kata lain, tidak ada solusi untuk situasi ini. Belum lagi Gongsun Zimeng dan lainnya di kejauhan. Berdiri di sana menggigil. Seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, ia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Satu-satunya orang di tempat kejadian yang merasa beruntung adalah Lindong. Setelah merasakan aura Lan Yu naik ke tingkat dewa virtual setengah langkah, itu tidak terus meningkat. Dia merasa sangat lega. Tidak apa-apa jika Anda belum mencapai alam dewa. Setengah langkah menuju level dewa virtual masih dalam lingkup kemampuannya. Kekuatan sejati Lindong juga setengah langkah menuju tingkat dewa virtual. Tapi dia masih punya tiruannya, tubuh utama ditambah 3 klon. Tidak mudah bagi 4 petarung tingkat dewa virtual setengah langkah untuk menghadapi satu Lan Yu. Terlebih lagi, Lan Yu masih merasa lemah terhadap Lindong. Maka lawannya akan semakin berkurang. Sekarang musuh telah menghunus pedangnya. Lindong hanya bisa mengambil tindakan. Padahal dalam hati aku sangat enggan. Tapi tidak mungkin, dia sudah memberi kesempatan pada Lan Yu. Namun pihak lain tidak berniat melepaskannya, tepat pada saat ini. Beberapa retakan ruang angkasa muncul di langit. Beberapa sosok keluar satu demi satu. Pertama Pang Zong, lalu Ji Wuming dan lainnya. Total ada 5 orang, semuanya berada di level Saint King. Pada titik ini, 6 Raja Suci yang dikenal di alam Xingsu, ditambah Master Lindong, ke-7 Raja Suci telah tiba. Baru saja keluar dari celah luar angkasa. Kelima orang itu tercengang. Lalu datanglah kengerian, kekuatan apa ini? Mengapa kekuatan suciku berjalan lambat? Mungkinkah kekuatan ilahi, hanya setelah menyalakan api ilahi barulah kekuatan ilahi dapat diubah? Pernahkah Anda bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual setengah langkah? Kelima orang itu secara bersamaan mengarahkan pandangan ngeri mereka pada Lan Yu. Mereka dapat merasakan kekuatan suci memancar dari pemuda ini. Bersambung.